Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Baik teman-teman, kita masih berada di pertemuan kedua ya. Oke, jadi eh, pertemuan dua di komunikasi bisnis ini ada dua ini ya, ada dua segmen ya, yang tadi collaborative communication dan sekarang di bagian yang kedua yaitu saya akan membahas tentang eh, communication challenge in diverse ya. Jadi intinya kita akan ngomong masalah perbedaan ya, gitu ya. Oke, ya. Baik, saya nah, oke, saya kasih contoh yang pertama ya kaitannya dengan Siemens ya. Teman-teman tahu Siemens ya. Siemens ini adalah perusahaan ini ya, perusahaan teknologi ya, perusahaan listrik dan teknologi ya awalnya ya. Ini yang dan ini sudah berusia lama ya, 200 tahun ini dan perusahaan dari Jerman ya. Jadi Siemens itu adalah salah satu contoh perusahaan multikultural ya teman-teman ya. Jadi Siemens ini punya cabang di 200 negara, bayangkan negara ya, di mana di setiap kantornya itu ternyata dia itu mempunyai budaya yang berbeda ya. Kantor ini Siemens kan aslinya di Jerman ya. Kantor di Jerman dengan kantor kantor di Amerika itu budayanya berbeda, ya kan? Nah, tapi dia bisa mengkolaborasikan ya kan bisa menjalankan roda bisnisnya ya dengan adanya perbedaan-perbedaan budaya baik dari masing-masing kantornya ataupun dari orang-orangnya. Nah, di Jerman sendiri di kantor Siemens di Jerman sendiri itu pun ada sekitar 20 lebih etnis gitu ya yang bekerja di kantor Siemens di Jerman dan itu bisa diakomodir dengan baik oleh manajemen Siemens. Nah, ini menjadikan Siemens menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bisa memanage orang dari berbagai macam budaya yang berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ya opportunities in global marketplace. Ya, intinya gini teman-teman ya. Berdasarkan survei, ya 90% ya eksekutif sebuah perusahaan mengatakan bahwa eh, intinya mereka itu sukses ya bisa mencapai profit yang bagus gitu ya, mencapai memperoleh laba yang baik gitu ya dan memiliki pasar yang luas itu karena nah ini. Nah, ini ya. Better better international communication skills. Nah, ini teman-teman ya. Makanya kenapa kok saya ini menggunakan ini ya slide dan buku pakai bahasa Inggris. Nah, tujuan saya supaya teman-teman juga bisa belajar terkait dengan international communication skill gitu ya, supaya teman-teman komunikasinya bahasa Inggrisnya juga bisa meningkat ya, minimal membaca dulu, memahami gitu ya. Baru nanti speakingnya di dalam. Nah, ya. Karena penting ini ya. Karena penting ya. Oke, atau mungkin teman-teman nanti bisa belajar bahasa yang lain ya, bahasa Mandarin, bahasa apa itu penting ya. Karena nanti teman-teman bisa punya siapa tahu namanya teman-teman punya potensi pasar atau potensi bisnis di sana. Nah, seperti itu. Atau mungkin menjadi ini ya, misalkan karyawan yang ditugaskan di sana lah itu. Seperti itu kan ya. Oke. Nah, kemudian keuntungan terkait global marketplace ya. Jadi intinya gini teman-teman ya. Jadi keuntungannya kalau kita itu pasarnya itu global ya, itu internasional. Itu yang jelas kita punya ini. Nah, ini ya. Nah, kita punya uh, broader spectrum of viewpoint and idea. Lah, ini ya. Ini mirip-mirip dengan yang bab sebelumnya tadi ya. Jadi karena dengan berbeda dari budaya, berbeda dari negara, berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Sehingga masing-masing orang itu kan punya pemikiran macam-macam tuh, ya kan ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk apa? Untuk menggali ide, gitu ya. Untuk menggali ide supaya nanti ide-ide tadi bisa dikembangkan untuk kemajuan perusahaan. Nah, itu, ya kan? Itu keuntungannya, ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau kita ngomong perbedaan budaya, teman-teman ya, kita ngomong berbeda budaya, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Kita di Indonesia aja sudah berbeda budaya. Itu ada berapa ratusan atau bahkan ribuan etnis yang ada di Indonesia kan ya. Nah, seperti itu. Yang masing-masing daerah itu punya apa? Bahasa yang berbeda. Nggak usah ngomong jauh-jauh ya kan ya. Bahasa Jawa saja ya antara Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu berbeda kan ya. Nah, itu kan ya.
kulturnya atau budayanya berbeda, sama-sama Jawanya loh ya. Sama-sama Jawanya itu berbeda. Lebih-lebih dari teman-teman yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, iya kan, di Papua, di Sumatera. Wah, itu luar biasa kaya ya itu, dan itu menjadi salah satu bentuk bukti kebesaran Tuhan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, karena kita apa namanya nanti misalkan bekerja ataupun sekarang ini sering apa namanya misalkan ketemu sama orang lain lah, kita harus bisa ini ya memahami ya kan ya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Nah, seperti itu ya kan. Nah, apa tantangannya? Yang pertama adalah perbedaan bahasa, jelas gitu kan, perbedaan bahasa. Ya, makanya di Indonesia ini untuk menyatukan Indonesia ada bahasa Indonesia, ya kan. Kalau saya disuruh mempelajari bahasa Bugis, disuruh belajar bahasa Sunda, wah, saya susah terus terang ya kan, saya bisanya bahasa Jawa misalkan, saya orang Jawa. Nah, tapi kita bisa ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita sepakati. Ke luar negeri ya kan pakai bahasa India, wah susah gitu ya. Pakai internasional apa bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman harus menguasai ini kaitannya dengan bahasa ini ya. Minimal ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah itu minimal sudah. Nah, gitu. Ya, kemudian nah, non-verbal signal-nya itu juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Masing-masing orang itu berbeda. Ya, jadi eh, orang itu apa ya? Kalau di luar negeri itu di apa pegang kepalanya gini itu tanda hormat ya. Kalau di Indonesia pegang kepalanya itu nggak sopan. Nah, itu kan berbeda. Ya, itu teman-teman harus paham. Word meaning ya, kata-kata yang diucapkan itu juga berbeda. Ya, ini contoh ya, contoh yang pengalaman saya waktu kuliah dulu. Bahasa Rempon, ya bahasa Rempon. Rempon itu kalau di Jombang itu artinya kalau di Jombang ya, ini sama-sama Jawa Timur ya. Kalau di Jombang ini artinya adalah orang kumpul-kumpul, ya orang kumpul-kumpul. Itu namanya Rempon, ya. Nah waktu itu saya pernah apa namanya waktu kuliah di Surabaya, saya ngomong ke teman saya, ayo Rempon sih. Nah teman saya itu kaget, tuh, oh Rempon. Ternyata di Surabaya itu Rempon itu adalah bahasa yang ini yang kurang sopan karena rempon di Surabaya itu artinya adalah cewek cowok tanpa ikatan pernikahan mojok di pojokan, nah nggak tahu ngapain lah itu namanya rempon. Nah itu ya, nah itu hati-hati teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian time and space ya gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia, orang Barat sana sudah terbiasa apa tepat waktu lah itu ya. Ya teman-teman harus juga menyesuaikan kalau berhubungan dengan orang Barat. Atau misalkan atau teman-teman yang berhubungan dengan orang yang memang punya atau klien ya yang punya kebiasaan tepat waktu. Ya harus teman-teman harus tepat waktu. Sebelum janjian jam 9, sebelum jam 9 harus datang. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, harus itu ya. Space ya, itu jarak ngomong antara orang yang satu dengan orang yang lain ya, gitu. Nah mungkin kalau kita baru kenal ya ngomongnya agak jauh gitu ya. Kalau orang yang sudah dekat dengan kita ngomong dekat nggak ada masalah. Nah itu teman-teman perlu perhatikan ya. Terus of human relationship lah ini juga, ya kan? Ada yang akrab gitu ya sampai merangkul temennya gitu ya. Itu cewek cowok rangkulan damai itu di Barat mungkin seperti itu. Kalau di Indonesia masalah. Ya seperti itu ya. Karena apa namanya kultur kita masih kuat gitu kan ya. Nah gitu. Itu tantangannya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, intinya teman-teman, untuk mengembangkan kompetensi untuk memahami budaya ya, teman-teman harus memahami konsep budaya itu apa, nah, gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman tolong hindari etnosentrisme dan stereotyping. Intinya apa itu ya? Jangan merasa dirinya itu yang paling baik, sedangkan yang lain itu jelek semua. Jangan seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti bisa mengembangkan dua ini, maka teman-teman akan memiliki good cultural competencies. Nah, gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah, jadi apa ya perbedaan itu macam-macam ya. Jadi yang nanti teman-teman mungkin rasakan di tempat kerja lain, atau mungkin sekarang sudah kita rasakan waktu kuliah ini atau waktu sekolah ini sudah kita rasakan ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan kontekstual ya. Jadi ada high contact sama low contact culture ya. High contact itu kayak kita orang timur itu high contact ya teman-teman ya. Kalau yang orang barat itu low contact ya kan. Nah, orang-orang high contact itu sangat menjunjung tinggi budaya adat istiadat masing-masing ya. Jadi kita harus perhatikan seperti itu ya. Contohnya di Bali ya. Di Bali itu semua bangunannya itu modelnya arsitekturnya gitu-gitu semua. Nah, kayak gitu kayaknya. Itu contoh high contact culture. Ya kayak gitu. Ya. Kemudian di Jepang ya, kalau ketemu orang selalu menunduk seperti itu seperti itu. Kalau orang barat, nah dia low contact culture, jadi dia hampir tidak punya
budaya ya. Nah, sehingga mereka cenderung agak bebas seperti itu. Itu perlu teman-teman perhatikan. Legal and ethical differences. Lah ini ya. Jadi masing-masing daerah itu punya aturan sendiri-sendiri ya, yang harus adat istiadat yang harus dipahami, harus ditaati masing-masing ya. Itu. Kemudian social difference ya, katanya dengan tadi ya, tata krama gitu ya, bertamu ke orang. Misalkan kalau di Jakarta bertamu ke orang jam 9 tidak ada masalah, di Jombang bertamu jam 9 malam, wah itu kamu bisa diserbu orang sekampung nanti ya. Nah, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan nonverbal seperti saya contohkan tadi kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mengusap kepala gitu ya, kalau di Eropa itu menghormati, tapi kalau di sini kurang ajar kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian perbedaan umur ya kan, nanti teman-teman harus bisa ini ya, nanti ketika berbicara dengan orang-orang yang lebih tua itu bagaimana, kalau sejama bagaimana, kalau orang yang lebih muda itu bagaimana. Nah, itu ada cara-caranya ya. Kemudian perbedaan apa namanya, gender juga ya, bagaimana caranya ngomong dengan lawan jenis, bagaimana dengan sesama jenis. Nah, itu harus di ini ya. Nah, gitu. Biasanya kalau kita ngomong dengan lawan jenis, lah kita agak menjauh gitu ya, ada space-nya diatur kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sama-sama cowoknya kita ngomong, kita rangkulan tidak ada masalah. Nah, gitu kan ya. Kemudian perbedaan agama, nah ini penting ya. Nah, ini misalkan di setiap kantor gitu ya disediakan musola. Karena apa? Yang muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yang di Bali kantor harus ada puranya, ya memang harus seperti itu karena setiap pagi sama sore ada sembahyang atau bagaimana lah. Itu harus menyesuaikan. Itu harus paham, teman-teman itu harus paham ya. Kemudian terakhir adalah ability ya, katanya dengan orang yang disabilitas ya. Ya kita juga harus memahami sekarang ini banyak kantor-kantor yang sudah mempekerjakan disabilitas ya, ya itu sangat luar biasa sekali. Intinya apa? Di mana kita di apa namanya kita berada ya, kita harus menjunjung tinggi budaya atau adat istiadat yang ada di situ. Dan kita harus menyesuaikan dengan budaya yang di situ. Gitu ya. Nah, itu dalam rangka bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif terkait dengan perbedaan budaya. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi ada sedikit guidelines ya atau guidance gitu ya, katanya dengan bagaimana kita beradaptasi dengan budaya yang baru. Misalkan kita pindah kerja nih, ya aslinya di Jombang kita pindah kerja ke Bali misalkan seperti itulah, itu harus ya hati-hati dengan on bias. Artinya jangan menggunakan persepsi pribadi ya. Kita harus tahu persepsinya sana seperti apa, ya kan? Jangan hati-hati menerapkan golden rule. Golden rule itu gini, ya contohnya, misal contoh ya, ya nggak semua orang, ya nggak semua orang itu suka dengan uang. Dalam arti itu seperti ini. Kalau kita mungkin kebiasaan di sini kita ngasih ke hotel gitu ya, ngasih tips ke apa namanya, ngasih tips ke petugas hotel ya gitu ya. Tapi di suatu tempat yang lain itu ngasih tips itu suatu perbuatan yang tabu. Ya, itu hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Ya. Kemudian nah ini ya belajar untuk bertoleransi, ya respect terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah hati-hati ketika teman-teman mempraktikkan humor atau bercandaan ya, itu harus hati-hati. Jangan sampai bercandaan kita itu menyinggung orang lain, ya kan? Itu. Nah, ini ya. Nah, ini caranya bagaimana teman-teman meningkatkan komunikasi antar budaya ya. Bagaimana caranya? Lah yang jelas yang pertama adalah itu tadi ya. Tolong teman-teman rendahkan egonya ya, jangan menganggap bahwa dirinya yang paling oke gitu ya. Kemudian teman-teman harus belajar budaya di sana gitu kan ya. Kemudian nah dengan adanya dua ini teman-teman bisa sensitif ya, merasakan apa ya, bisa merasakan oh ternyata budaya di sini seperti itu, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian mempelajari budaya dan bahasanya di sana, kemudian respect terhadap apa ya istilahnya di sana kegemarannya itu apa gitu ya, teman-teman harus menghormati ya. Kemudian kalau memang teman-teman nggak ngerti bahasanya ya gunakan translator, misalkan ke Jepang misalkan seperti itu ya, ini ngomong apa orang ini ya, nah itu kalau memang nggak bisa bahasa Jepang dan orang Jepang memang cenderung nggak mau berbahasa Inggris, bawa translator. Apalagi katanya dengan urusan bisnis ya. Nah itu harus hati-hati juga ya. Pernah waktu itu STY PGRI Dewantara Jombang mendatangkan dari Jepang, itu juga kita mengundang translator supaya juga kita memahami bahasanya dia. Dan dia pun nggak mau menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Ya. Nah ini ya, terus kemudian jika teman-teman memang sudah di sana itu sudah lama gitu, sudah ada orang baru yang masuk gitu ya, nah itu silakan dibantu ya kaitannya dengan
menyesuaikan dengan budaya yang ada ya. Kemudian dengarkan dengan baik dan terakhir ngomong dan nulisnya itu yang jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, 6 hal ini nanti dapat meningkatkan intercultural communication ya. Intinya dengan melakukan 7 hal di sini teman-teman nanti akan bisa meningkatkan komunikasi lintas budaya dengan intinya seperti itu ya. Ngomong-ngomong lintas budaya ya kita ngomong dengan teman aja itu juga termasuk lintas budaya teman-teman. Kenapa? Kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda di mana masing-masing keluarga itu punya budaya yang berbeda meskipun kita sama-sama tinggal di suatu daerah yang sama tertentu misalkan ya gitu ya. Sama-sama tinggal di Jombang, sama-sama tinggal di Surabaya, sama-sama tinggal di Makassar, sama-sama tinggal di Jakarta misalnya seperti itu. Tapi meskipun tetanggaan atau mungkin di kota yang sama itu boleh bisa dimasukkan ke dalam komunikasi antar budaya. Karena apa? Kita dikembangkan dari dididik di apa namanya apa namanya ini diajari kemudian dibesarkan itu dari keluarga yang memiliki kultur atau budaya yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Hati-hati. Lebih-lebih kalau kita ini ya bertugas atau kita melakukan kunjungan ke daerah yang lain meskipun itu beda provinsi, beda kabupaten itu pasti punya budaya yang berbeda-beda. Ya, jadi komunikasi lintas budaya tujuannya adalah bagaimana kita menghormati ya partner bisnis kita, menghormati rekan kerja kita yang berasal dari budaya yang berbeda dengan kita sehingga kita bisa tetap berkomunikasi dengan dia dengan baik tanpa menyinggung perasaannya dia, tanpa menyinggung budaya yang telah dia pelajari selama ini. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan katanya dengan komunikasi antar budaya. Jika ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya baik via Sepada, via direct message ataupun via komunikasi yang lain. Ya, mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.